Hello lovers, kembali bersama dengan saya Agus dan istri saya Saya malah dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Hari ini kita mau ngobrol santai ya tentang keindahan cinta dalam pernikahan. benar sekali. Hari ini kita mau membahas seperti apa ya keindahan cinta dalam pernikahan. Karena gini, banyak mitos yang bilang gini, kalau udah lama pernikahan berjalannya waktu, kayaknya kok pernikahan sulit ya. Terus sepertinya nggak menyenangkan, membosankan. Makin lama sudah nggak ada getarannya lagi. Kayaknya getaran cintanya cuma pada waktu pacaran aja deh. Memang kalau pernikahan itu sudah lama ya, sudah bertahun-tahun, akhirnya suami istri itu seperti teman hubungannya ya. Sudah tidak ada lagi kemesraan, sudah tidak ada lagi keindahannya ya. Bahkan semua berjalan jadi seperti rutinitas gitu ya. Padahal waktu pacaran banyak surprise dan banyak ide. Iya ya, kalau dipikir heran juga ya, waktu lagi pacaran kayaknya surprise sama ide tuh nggak habis-habis. Wah, begitu udah menikah udah kehabisan ide, udah nggak ada surprise lagi, semuanya jadi rutin ya. Oh iya sayang, dulu kan kamu begitu ya, waktu pagi-pagi sekali, ingat nggak? Pagi-pagi sekali kamu datang ke rumah ya, Ingat bawain banget. bawain nasi bungkus, iya kan? Bawa nasi bungkus buat saya, buat aku ya. Terus waktu aku ulang tahun, kamu datang ya, bawa Bawa bunga. bunga. Wah, pagi-pagi sekali. Aku masih ingat banget loh kamu bawa bunga, berkesan loh, benar-benar deh. Itu tuh waktu lagi itu ulang tahun itu tuh deg-degan loh kamu bawa bunga ya. Aku sampai pikir mau datang pagi biar surprise. Bener-bener tuh apa namanya waktu itu semangat banget. Nah pagi-pagi aku udah di depan rumah kamu bawa bunga. Happy birthday sayang gitu Ya ya. tahu nggak, waktu itu aku tuh hatinya berbunga-bunga loh. Lihat kamu datang pagi, kasih bunga gitu ya. Kenapa ya? Karena aku nih sebagai wanita senang sekali gitu ya, diberikan surprise gitu. Karena jadi merasa sangat diperhatiin gitu lah. Itu dulu waktu kamu lakukan ya. Penuh Nah ide ya. inget loh. Ternyata wanita tuh senang loh surprise seperti itu ya. Perhatian seperti itu ya. Yuk kita baca ya dalam Efesus 5:32 gimana sih tentang pernikahan itu ya. Rahasia ini besar tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kita akan baca dalam versi New King James. This is a great mystery but I speak concerning Christ and the church. Wow, ternyata pernikahan ini sebuah misteri, sebuah rahasia yang besar, dan ini tentang hubungan Kristus dengan gerejanya ya. Coba kita baca di The Passion Translation ya. Efesus 5 ayat 32 dikatakan demikian. Perkawinan adalah rancangan yang indah dari Yang Maha Kuasa. Suatu misteri yang agung dan kudus yang dimaksudkan untuk menjadi contoh yang jelas tentang Kristus dan gerejanya. Bahasa Inggrisnya berkata, marriage is the beautiful design of the Almighty, a great mystery of Christ and His church. Ternyata pernikahan itu adalah sebuah rancangan indah dari Tuhan atau the beautiful design of the Almighty. Jadi sebenarnya pernikahan adalah cerita tentang cinta Tuhan Yesus dengan kita sebagai gerejanya. Wah, luar biasa ya. Ternyata pernikahan itu seperti gambaran cerita cinta antara Tuhan Yesus dengan gerejanya yang begitu indah ya. Kenapa begitu indah? Karena Yesus adalah kasih dan Yesus adalah kebenaran. Jadi supaya pernikahan kita menjadi indah dan bahagia, tentunya harus dipenuhi dengan atmosfer kasih itu. Dan sudah seharusnya kita membangun pernikahan kita juga di dalam kasih dan kebenaran. Coba kita bayangkan ya, bagaimana pernikahan adalah gambaran cerita tentang cintanya Kristus dengan jemaat. Artinya di dalam pernikahan itu ada kasih, ada pengampunan, ada saling menghormati, dan tidak egois. Sehingga kita sebagai pasangan suami istri, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan. Wah, luar biasa kan? Kalau pernikahan itu bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan,
Karena di dalam pernikahan itulah Tuhan ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu nggak mungkinlah di dalam hubungan Kristus dan jemaat itu ada saling menyakiti dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kasih. Oh iya, ingat nggak sayang? Kita pernah baca satu survei udah lama banget ya. Ternyata di survei itu menarik sekali. Dikatakan bahwa pernikahan yang bahagia justru membuat kehidupan suami istri itu mencapai potensi yang maksimal dan mereka hidupnya sehat. Wow, jadi kalau pernikahan kita bahagia, maka potensi masing-masing baik suami atau istri kita menjadi maksimal. Wow, potensi kita maksimal, jiwa kita sehat, emosi kita sehat, bahkan pasti tubuh kita juga sehat. Ya, itulah berarti yang dikatakan betapa pernikahan itu menghadirkan satu keindahan dan kebahagiaan. Karena pernikahan yang bahagia justru membawa hal yang sangat positif bagi suami dan istri. Tetapi sebaliknya, kenapa pernikahan itu tidak menjadi indah? Karena kita membangun pernikahan kita tidak mengikuti model hubungan Kristus dan gerejanya yang di dalamnya ada kasih, ada kesetiaan, ada saling menghormati, saling membangun, menerima satu sama lain, menyembuhkan dan kita tidak egois. Dalam perjalanan pernikahan kami juga bukan orang yang sempurna. Kami juga mengalami banyak hal, ya, yang dimana kami mengalami konflik, kesulitan demi kesulitan, ya. Kami pernah mengalami titik konflik yang sepertinya benar-benar sudah tidak ada jalan keluar. Waktu itu pernikahan kami menginjak tahun yang keempat ya sayang ya. Iya, ingat banget itu ya. Tahun keempat dimana tadi seperti surprise, seperti ide-ide yang baru itu sudah menguap gitu ya, sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Ya itu benar banget tuh, menguap, nggak tahu kemana menguap. dan kita sering salah paham ya. Iya. Kalau jadi sensitif gitu ya. Seperti kita komunikasi kita tuh nggak ketemu gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya makin lama makin memuncak. Akhirnya sepertinya pernikahan kami menghadapi satu tembok gitu ya. Mau jalan terus nggak bisa gitu ya, ada tembok. Ke kiri ke kanan juga ada tembok, ke belakang tidak mungkin, balik lagi tidak mungkin ya. Kalau kita semuanya sepertinya tidak ada jalan keluar, satu-satunya jalan hanya ke atas gitu ya. Saya lihat ke atas artinya kita akhirnya cari Tuhan. Saya cari Tuhan gitu ya. Mulai curhat kepada Tuhan tentang kondisi pernikahan, mulai mengizinkan Tuhan mengintervensi kehidupan pernikahan kami, mulai bercerita tentang Tuhan segala masalah yang saya hadapi. Dan apa yang terjadi, disitulah justru pada saat itulah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu luar biasa, Yesus yang penuh dengan kasih, yang mengubah pribadi saya dan juga mengubah pribadi Agus suami saya dan mengubah pernikahan kami. Itu benar, itu pengalaman yang sangat indah karena perjumpaan dengan Yesus itu membuka mata saya, membuka mata kita ya. Ternyata permasalahannya adalah kita ini egois, saya merasa paling benar, saya menyalahkan istri saya ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya menyadari bahwa ternyata permasalahan ini juga bersumber dari saya sendiri yang egois, dan hal itu telah membuat saya bertahun-tahun akhirnya hanya hidup untuk mementingkan diri saya sendiri ya. Jadi ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan terlibat masuk ke dalam kehidupan pribadi kita dan pernikahan kita juga ya, maka itu akan dipenuhi dengan kasih. Dan kasih yang memenuhi kita itu akan memampukan kita untuk kita mulai hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, dan membangun pernikahan itu dengan indah dan benar. Jadi kita harus menyadari tanpa Yesus kita tidak akan dapat membangun pernikahan yang indah. Karena tanpa kehadiran Yesus di tengah pernikahan kita, di tengah kehidupan kita, maka cerita tentang cinta itu hanya dapat diwujudkan dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengekspresikannya dengan cara kita sendiri. Dan itu semuanya pada akhirnya akan melelahkan kita. Gak akan ada surprise. Dan itu akhirnya membuat kita menjadi tawar ya. Tapi apabila kita menghadirkan dan melibatkan Yesus dalam kehidupan pernikahan kita,
maka cerita tentang cinta itu akan hidup ya, mengalir dan selalu ada surprise. Sebab Yesus adalah sumber kasih, sumber kehidupan dan sumber kreativitas yang akan melahirkan ide-ide yang baru dan surprise. Jadi penting sekali perjumpaan kita dengan Yesus, karena ini akan membuat kita dipenuhi dengan kasih Yesus, dan ini akan memampukan kita untuk bisa saling mengampuni, dan kita bisa menerima pasangan kita tanpa syarat ya. Dan tentunya cerita tentang cinta dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah habis. Kalau gitu gimana nih supaya gampang ingatnya? Yang pertama, kita jangan membangun pernikahan berdasarkan apa kata orang atau mitos. Iya, benar banget ya. Jadi yang kedua, kita harus membangun pernikahan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa pernikahan itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat yang didasari oleh kasih. Jadi pernikahan kita harus ada dalam aroma kasih dan atmosfer kasih. Iya, pernikahan kita harus ada dalam atmosfer kasih dan aroma kasih itu. Hari ini sudah mendengar betapa rancangan Tuhan untuk pernikahan itu begitu indah. Dari awal Tuhan sudah berkata bahwa pernikahan adalah satu rancangan yang indah, satu misteri. Kalau mungkin saudara menghadapi masalah dalam pernikahan saudara seperti sudah tawar, tidak ada surprise lagi, semua sudah berjalan rutin dan biasa. Boleh gak kita hari ini berdoa, kita datang kepada Tuhan ya, kita bawa pernikahan kita. Yuk mari kita berdoa ya. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang membuat kami percaya, mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus pernikahan adalah rancangan yang indah yang menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Kami menyerahkan pernikahan kami ke dalam tangan-Mu, dan oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk membangun pernikahan yang indah seperti hubungan Kristus dan jemaat. Dalam nama Yesus. Amin. Bye-bye lovers. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode yang berikutnya ya.